Pemirsa, malam minggu saya mau ajak Anda untuk bahas tema politik yang lagi panas. Ini masih soal konstelasi Pilpres 2024 pasca Partai Nasdem yang tidak diundang dalam pertemuan bersama dengan partai-partai lain koalisi pemerintahan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan, saya tidak melanggar konstitusi, saya tidak mengundang Partai Nasdem karena sudah punya koalisi sendiri pemirsa. Tapi ternyata ini yang kemudian menimbulkan polemik, ada beberapa elit partai yang mengatakan bahwa sebentar, Presiden Jokowi ini jangan sampai tidak netral di Pilpres 2024. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Bang Ray Rangkuti. Selamat malam Bang Ray. Malam. Dan juga mewakili PKS di sini Bang Mardhani Alisera yang nanti mau saya tanya-tanya siapa sih yang tidak netral. Baik, saya juga akan menyapa narasumber saya lainnya mulai dari Mas Owi di sini, Mas Ahmad Badlawi mewakili P3 dan juga mewakili Partai Nasdem di sini Mas Willy Aditya. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, saya mau cek dulu ya sambungan saya dengan dua elit partai kita. Baik, Mas Willy Aditya dan juga Mas Ahmad Badlawi. Wah, sudah cakep ini tampilannya, dua di sini, dua di luar. Tapi sebelumnya pemirsa, supaya tidak ada misinformasi dan juga miskomunikasi untuk kita, sebenarnya apa sih akar permasalahan? Pastinya adalah pertemuan antara ketum partai politik bersama dengan Presiden Joko Widodo, tapi tanpa Partai Nasdem. Ini dia. Bukan Puan itu. Absennya Partai Nasdem di pertemuan 6 ketua umum partai pendukung pemerintah yang diselenggarakan di Istana baru-baru ini semakin mempertegas sinyal Partai Nasdem sengaja tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo Kamis 4 Mei 2023 di Jakarta. Jokowi mengungkapkan Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Ini Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Jadi wajar-wajar dalam politik itu wajar-wajar saja, biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau saya berbicara politik ya boleh dong, ya kan? Saya berbicara berkaitan dengan pelayanan publik juga bisa dong. Memang itu tugas. Banyak hal dibicarakan. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengaku merasa ditinggalkan Jokowi karena tak dilibatkan dalam pertemuan ketum parpol di Istana Merdeka. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Nah, dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi pemerintahan Nasdem sendiri di pemerintahan? Tetap gitu. Seperti diketahui, hubungan Jokowi dan Surya Paloh mulai merenggang pasca pencalonan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Partai Nasdem sendiri telah bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang berisikan dua parpol oposisi pemerintah, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Di sisi lain, 6 parpol juga ingin membentuk koalisi lain untuk hal yang sama. Bahkan dua nama capres muncul, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto diusung Partai Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR. Sementara Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, diusung PDI Perjuangan dan P3 sebagai Capres 2024. Sedangkan
Partai Golkar dan PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB belum memutuskan capres yang diusung. Juga PKB begitu. Munculnya beberapa koalisi pengusung capres semakin menghangatkan peta politik jelang Pilpres 2024. Lantas, bagaimana dinamika politik ke depan mengingat Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan mendapat perlawanan kuat dari kubu koalisi partai pendukung pemerintah? Bagaimana realitas politik sikap Jokowi yang mengabaikan Nasdem dalam pertemuan sejumlah partai pendukung pemerintah? Tim TV One mengabarkan. Kalau ada yang mengatakan situasi perpolitikan saat ini masih adem-adem saja, dengan dua statement tadi, apakah kita bisa mengatakan bahwa situasi memang masih adem-adem saja? Ada yang beranggapan bahwa statement tadi sudah sangat-sangat strong statement dari Presiden Joko Widodo, jelas-jelas mengatakan tidak mengundang. Sementara dari Partai Nasdem seakan-akan Presiden sudah tidak menganggap lagi Partai Nasdem. Itu yang akan saya tanyakan mungkin pertama kali ke Mas Willy Aditya. Apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sebenarnya ini tepat atau berlebihan? Hanya karena tidak diundang, Nasdem sudah tidak dianggap, Mas Willy? Ya, tidak ada yang berlebihan dari statement Pak Surya, Caca. Tentu ini tidak diundang dengan sangat jelas bahwasanya sudah memiliki koalisi sendiri, itu yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tentu dalam hal ini Pak Surya pernah mengingatkan tamparan seorang sahabat jauh lebih mulia ketimbang ciuman seorang pengkhianat. Ini yang harus jelas kita letakkan, Caca, bahwasanya posisi Nasdem adalah partai yang melahirkan Jokowi 2 periode. Dari periode pertama Jokowi JK, periode kedua Jokowi Maruf Amin, itu adalah baby-nya Nasdem. Maka dalam konteks ini Nasdem sangat mencincang bau memikul. Apa moral obligation dari Partai Nasdem adalah menuntaskan pemerintahan. Sementara pada sisi yang lain, partai-partai ini memiliki tugas konstitusional untuk melakukan kandidasi capres. Dan kami sudah melihat untuk 2024 itu adalah yang paling pas memimpin Indonesia adalah Anies Baswedan sebagai figur yang merepresentasikan perubahan dan bisa menjawab tantangan zaman kita ke depan. Maka itu dua hal yang berbeda. Nah, tentu dalam hal ini kita harus menjadi orang-orang yang memiliki etik, moral, konstitusional dan bisa memisahkan antara kepentingan koalisi dan kepentingan pemerintahan dan negara bangsa. Kita juga berharap dalam konteks ini pemilu yang akan dilaksanakan itu secara jujur adil, tidak terjadi abuse of power, di mana kemudian itu adalah ranahnya partai politik yang dalam memajukan kandidat-kandidatnya. Nah, dalam hal ini kita sama-sama saling mengingatkan, saling menjaga, itu yang disampaikan pesan oleh Pak Surya kepada kita semua. Baik, sekarang saya ke Bang Masinton. Bang Masinton, bagaimana ini? Pak Jokowi kan jelas mengatakan sebagai pejabat publik dan juga elit politik, statement seperti itu. Tapi tampaknya Nasdem merasa kita sudah dikeluarkan dari koalisi kalau seperti ini, tidak dianggap lagi. Jadi pertama Pak Presiden Pak Jokowi sebagai Presiden dan Kepala Negara ya mengundang pimpinan-pimpinan atau ketua umum partai politik itu kan dalam ranah ya masih sebagai Kepala Negara ingin memastikan proses elektoral ya 2024 ini berjalan secara baik seperti yang kita harapkan dan diharapkan oleh bangsa ini. Maka beliau mengundang itu. Nah tentu ya sebagai seorang presiden, ya, beliau juga tentu menyiapkan siapa ya yang harus menjadi legacy dari kepemimpinan beliau dan itu lazim, ya seperti 2016 lalu di Amerika, Obama mengendorse yang namanya Hillary karena seorang pemimpin pasti berkepentingan untuk melanjutkan legacy kepemimpinannya kepada pemimpin yang berikutnya. Nah, jadi terkait umpama karena ya kan Pak Jokowi sudah sampaikan teman-teman Nasdem kan sudah ada koalisinya sendiri ya. Nah, ini di dalam partai-partai politik pendukung pemerintah yang
belum Ya. membangun kerjasama bersama gitu ya untuk mengusung siapapun itu, maka diajak. Oke, Bang Mardhani, Dalam konteks itu. menurut di sini Bang Masinton yang dilakukan Presiden wajar, statementnya pun wajar, Bang Mardhani. Tidak menunjukkan sikap kenegarawanan. Karena di Istana Negara mestinya masalah kenegarawanan atau masalah kenegaraan. Kalau mau kumpul dan mempengaruhi bisa back the doors. Bisa di tempat yang tidak perlu ditampilkan. Bahkan agak pandangan saya agak lucu ketika Presiden menyatakan kan Nasdem sudah ada. Padahal dengan posisi sebagai kepala negara dan presiden, 7 partai ini masih solid mendukung Pak Jokowi, termasuk nanti Mas Willy tegaskan, seingat saya Nasdem masih tetap dukung Pak Jokowi sampai akhir. Artinya bisa diajak. Dan urusan 2024 akan sangat baik kalau presiden betul-betul membatasi quote and unquote cawe-cawenya gitu. Karena partai politik udah bagus, teman-teman KIB bagus sekali. Iya. Pertama kali udah mendeklarasikan. Gerindra dengan PKB luar biasa. Kami KPP juga luar biasa. Baik. Bu Mega ini luar biasa Oke. menegaskan, dan itu artinya setiap partai sudah punya kemandirian. Jangan lagi coba diatur-atur gitu. Oke, kata cawe-cawe ini memang disebut-sebut ya, mulai dari ada partai yang mengkritisi mengatakan jangan sampai cawe-cawean. Presiden pun mengatakan bahwa saya tidak cawe-cawean. Mas Owi, sikap Pak Jokowi mengumpulkan parpol di Istana Negara ini termasuk cawe-cawean atau bagaimana ini? Itu yang dikatakan Bang Mardhani sini. Bagaimana Mas Owi? Ya, enggak lah. Pak Mardhani ini kan lupa. Zaman SBY, Pak Mardhani PKS ada di pemerintah juga sering ke istana gitu. Ya biasa saja lah. Yang kayak gitu kan. Bukan kali ini saja Presiden itu mengundang ketum-ketum partai ke istana. Enggak usah baper aja gitu kan. Jadi jangan melupakan sejarah seolah-olah tidak pernah terjadi. Ini zaman SBY, zaman Berbeda Mas, ketika SBY periode kedua nggak ada persiapan buat siapa yang melegasikan. Tidak ada. Ngomong saya jawab. Jadi coba tracking itu. Zaman Pak SBY berapa kali Presiden Anda dipanggil ke istana? Ngobrol dengan partai itu lain. tidak dalam rangka persiapan siapa yang akan disiapkan Pak SBY untuk 2024. Tidak ada gitu loh. Partai politik itu Beda. ada di soal Presiden tidak mengundang Nasdem itu disampaikan di luar, di Pasar Tanah Abang, bukan di istana disampaikannya. Nah, di dalam itu bicara apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga, disampaikan oleh Pak Prabowo, ya itu pembicaraan. Kalau kemudian publik menerka-nerka bahwa di situ ada pembicaraan di 2024 dan seterusnya, itu bukan menjadi pokok pembahasan. Kalau ketua umum partai politik tidak bicara politik, bohong. Pasti menyinggung satu sama lain lah. Ya saling sindir, saling apa itu biasa saja gitu kan. Kan yang terpenting agendanya bukan itu. Nah yang disampaikan terkait dengan posisi Nasdem tidak diundang, itu disampaikan Presiden Jokowi ketika di Tanah Abang. Oke. Nah, Pak Willy aja yang nggak diundang tidak terlalu sewot, kok Mardhani yang sewot ini gitu. Aneh gitu. Nggak ada yang sewot. Kita jaga etika. Kasihan Presiden, posisi udah tinggi jadi turun rendah. Sama kayak di pilkada, gubernurnya Anda itu di sejumlah daerah, sering juga gubernur-gubernur dari PKS itu juga mengundang partai-partai politik, koalisinya bicara di kantor gubernuran. Kan sama aja posisinya gitu. Berbeda ketika menyiapkan buat 2024. Biarkan 2024 urusan partai politik. Presiden fokus husnul khotimah itu. Di zaman SBY juga begitu. Baik, mungkin sekarang saya minta ke Mas Owi, sekarang mungkin saya minta ke menengahi perbedaan pandangan ini. Kita menganggap ini hanya perbedaan pandangan ya, Bang Rai. Ingin menengahinya. Ya, sebenarnya menjadi good reason atau alasan yang tepat tidak kata Presiden, saya tidak melanggar konstitusi dengan mengundang partai politik yang dibahas juga koalisi pemerintahan. Tapi secara etika politik? Ya itu dia. Berbangsa dan bernegara ini kan nggak sekedar melanggar konstitusi, melanggar aturan gitu ya. Tapi tergantung melanggar juga persepsi publik. Termasuk di dalamnya tentu saja etik politik. Nah masalahnya kan etik politik ini di kalangan politisi kita itu apa namanya itu ya, nggak terdefinisikan gitu loh. Apa yang disebut dengan etik politik itu nggak terdefinisikan gitu. Nah tapi baiklah karena kaburnya definisi soal etik di kalangan politisi ini, kita akan lihat saja pertemuan itu pertemuan apa tak? Ya jelas itu pertemuan politik, nggak ada yang lain gitu.
karena ia pertemuan politik maka Nasdem tidak diundang. Karena Nasdem bukan bagian dari kelompok politik Pak Jokowi saat ini gitu. Kalau disebut tadi Bung Masinton itu pertemuan kenegaraan, ya jelas Nasdem harus diundang, PKS harus diundang, kemudian Demokrat juga harus diundang. Kalau membicarakan soal katakanlah stabilitas pemilu 2004, ya kesiapan semua partai-partai menjelang 2024 ini dan sebagainya. Tapi karena pertemuan itu bersifat politik, maka blok politiknya Pak Jokowi lah yang diundang semua, dan oleh karena itu Nasdem dikeluarkan dari blok politik itu karena memang sudah keluar dari awal gitu. Nah, apakah tindakan presiden itu layak atau tidak layak? Ya sebetulnya kalau soal layak tidak layak itu ya silakan presiden membuat langkah politik sendiri, tetapi jangan sampai memang menggunakan semua fasilitas negara demi kepentingan politik yang bersifat elektoral itu tadi gitu. Jadi nggak ada larangan memang, misalnya kalau Pak Jokowi mau mengumpulkannya di satu restoran khusus gitu ya, atau di rumah pribadi beliau, ya silakan aja monggo-monggo. Gitu, blok-blok politiknya membicarakan politik di sana, mendesain politik di sana, nggak ada masalah. Tapi memang harus kita lihat ya, sejak dari Pak Jokowi ya mulai kelihatan punya intensitas yang cukup kuat untuk pemilu 2024 ini, sudah seringkali penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan itu. Itu yang saya kira, saya 2-3 bulan yang lalu juga sudah pernah kita katakan Pak Jokowi dalam hal ini sudah terlalu over, berlebihan sekali. Bagaimanapun juga pemirsa, nanti saya juga akan tanya kepada narasumber saya bahwa apa jangan-jangan Presiden juga dalam kondisi yang sangat dilematis. Mungkin jika undang Partai Nasdem ke istana dianggap intervensi, tidak undang dianggap cawe-cawean. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin saya ke Mas Willy Aditya dulu. Mas Willy, apakah jangan-jangan jikalau Partai Nasdem diundang ke istana dalam pertemuan ini, justru malah nanti dianggapnya ini merupakan intervensi? Nanti yang ngambek PKS lagi, bagaimana Mas Willy? Enggak lah. Takut ditarik-tarik gitu ya? Kami dengan Pak Karena isunya kan begitu. Nasdem, PKS, Demokrat itu kan koalisi yang datang dengan kesadaran penuh bahwasanya Anies adalah figur yang benar-benar layak memimpin Republik ini. Jadi tidak ada kecil hati, yang itu clear. Tapi yang harus kita lihat juga, kami juga sadar juga mungkin tadi yang dibilang oleh Om Masinton, jangan-jangan Pak Jokowi karena di sana ada Bu Mega nggak nyaman kalau ada Nasdem, loh kok ini Pak Jokowi nggak jadi dukung Pak Ganjar gitu ya, atau nanti Pak Prabowo merasa di-prank lagi gitu ya. Nah, kami ini orang yang sadar diri, tahu diri aja. Jadi mencoba untuk kemudian menempatkan diri. Itulah teman yang baik itu seperti itu ya, tahu diri. Jadi kalau sudah tidak dibutuhkan, nanti kami juga akan bersikap ya. Jadi kewarasan seperti ini yang harus kita pelihara secara bersama-sama. Kita tahu bahwasanya Pak Jokowi dalam posisi yang bagaimana gitu kan. Karena Pak Jokowi bagaimanapun saat deklarasi Mas Ganjar itu ditegaskan juga sama Bu Mega sebagai petugas partai yang akan dilanjutkan oleh Mas Ganjar gitu. Nah, konteks seperti ini, kompleksitas seperti ini kan harus kita pahami satu dan lainnya. Tapi bagaimanapun kami tetap memiliki standing point, bahwasanya pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini adalah babynya Partai Nasdem ya, yang dari awal Pak Jokowi harus kita ingatkan bahwasanya banyak orang datang sini berganti. Ingat bahwasanya sekarang memang yang Mas Willy masih ramai. Mas Willy. Nasdem aja yang menemani Pak Jokowi kalau ditahan Mas Willy. Bapak-bapak, karena sebenarnya kan ada anggapan kalau politik itu kan abu-abu ya. Saya tantang untuk hitam putih. Kalau saran dari PKS dengan Jokowi yang sudah jaga jarak, apa bagusnya keluar saja dari koalisi Partai Nasdem? Bagaimana? Lagi-lagi itu monggo. Nyamannya Partai Nasdem yang jelas, kami di Koalisi Perubahan dan Perbaikan dengan Nasdem, dengan Demokrat solid mendukung Mas Anies Baswedan. Dan kalau boleh saran buat Pak Jokowi, mumpung Nasdem masih koalisi, undang aja. PKS tidak akan nggak apa-apa ya, nggak intervensi. Iya bagus malah. Tuh tanda, jadi gini, biasakan kita boleh berkompetisi saat yang bersama bisa berkooperasi gitu loh. Karena kayak Samsung sama Apple, itu kan berantem di brand, tapi supply-nya screen-nya Apple itu dari Samsung, jadi biasa aja gitu loh. Justru ketika diundang Pak Mardhani, kenapa, karena Bang ini Rai? adalah blok politik.
Nasdem sudah nggak lagi masuk blok politiknya Kalau Pak di, Jokowi. di situ catatannya Itu berarti bab misalnya. etika. Itu Oke. dia. Nah, catatan besar. Pertemuan ini seakan-akan membuat ada 2 blokade politik di sini. Bagaimana ini, Bang? Apakah jadi sekalian sajalah ada kurang 1 partai dalam koalisi, tapi tidak menguntungkan untuk PDIP pastinya. Bang, bagaimana? Dalam politik itu ya biasa, masing-masing punya mitra kerjasama. Ya, kalau tadi dibahasakan sama Bung Ray tadi itu sebagai sebuah blok. Ya. Ya itu ya biasa aja. Nah sekarang kan kan jelas gamblang yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kami sedang berbicara ke depan. Ya. Iya kan? Nah kalau dalam Jadi pertemuannya fix untuk Pilpres begitu? Iya, dalam konteks Ya. dalam konteks pemerintahan, Ya. Mungkin aja karena Nasdem masih sebagai salah satu partai pendukung di dalam elemen pemerintahan, dalam tugas-tugas pemerintahan, ya mungkin aja akan diundang Pak Jokowi nanti. Ya. Tetapi ketika ini bicara tentang Blok politik. kontestasi politik 2024, yang mana Baik. teman-teman Nasdem sudah lebih awal memiliki koalisinya sendiri, gitu ya. Jadi kan kita bisa melihat umpama dalam apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, dia bicara tentang ke depan, dia bicara ke depan bersama dengan blok politik. Bang Mas Owi agak lain Bang Masinton di Jelas sini. ini, jelas. Dari Bang Masinton Nggak ada mengatakan yang lain. pertemuan di istana itu Jelas, tegas. bukan soal koalisi, memang soal pandangan ke depan. Bagaimana Mas Owi? Yang ke depan terkait dengan ancaman resesi global, terkait dengan bonus ke depan. demografi Indonesia Emas 2045. ya. Itu tahun 2038 ada 13 Ya. tahun ke depan puncaknya bonus demografi. Nah, kalau kemudian di dalamnya ada menyinggung-nyinggung soal pemilu 2024, ya tidak bisa dipungkiri wong yang datang ya. ketua umum partai gitu. Ya. Nah, selanjutnya kalau kemudian Pak Jokowi bilang Nasdem tidak diundang, itu kan dalam konteks Pak Jokowi menghormati pilihan politik Nasdem. Nah, dan itu kan semua kembali kepada teman-teman di Nasdem, Pak Willy dan kawan-kawan. Apakah akan posisi seperti ini ataukah ada posisi lainnya, silakan, itu haknya dari kawan-kawan dari Nasdem. Tapi semuanya saya sepakat bahwa masuk kepada pemilu 2024 nanti, kontestasi itu ya biasa aja, alamiah saja. Demokrasi itu berjalan apa adanya itu. Soal kalah dan menang itu hal biasa dalam politik gitu. Toh pada akhirnya juga jadi satu juga yang kalah dalam Pilpres itu kan gabung juga gitu. Jadi di Indonesia ini pola demokrasi yang unik gitu, pola demokrasi yang unik. Kita di parlemen itu dengan Pak Mardhani kita berkoalisi di parlemen, dengan Pak Mardhani itu kita di parlemen berkoalisi gitu kan. Meskipun di pemerintahannya tidak gitu. Ya, itulah keunikan politik di Indonesia. Iya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan bahas sebenarnya dengan judul saya bahwa saat ini Presiden Jokowi dianggap sebagai jaga jarak karena ada yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi untuk 2024 adalah kingmaker presiden yang nanti akan meneruskan legacy. Sebenarnya presiden yang masih menjabat boleh nggak ya menjadi kingmaker sesaat lagi atau cawe-cawean? Mungkin saya ke Bang Ray terlebih dahulu. Boleh nggak sih seorang presiden masih menjabat menjadi kingmaker? Atau apa ya? Berusaha untuk mengumpulkan, mengarahkan, memilihkan kira-kira cocoknya siapa cawapres Ganjar. Kalau pertanyaannya begitu ya nggak tepat. Memang presiden melakukannya. Jadi di mana posisi presiden? Apakah presiden tidak boleh memilih pilihan sendiri? Ya boleh kalau boleh itu ya. gitu. Tapi kalau sampai mengarahkan, ya kan, mendominasikan gitu ya, itu tentu kurang tepat gitu. Apalagi sampai kalau kegiatan-kegiatan itu misalnya dengan mempergunakan fasilitas negara, jauh lebih tidak tepat juga gitu. Tetapi bahwa presiden punya pilihan politik dan presiden menginginkan pilihan politiknya itu bisa menang, itu alami saja dalam demokrasi, sesuatu yang nggak bisa dihambat. Yang perlu kita jaga itu, jangan sampai keinginan itu dengan mempergunakan keseluruhan fasilitas negara, sebab fasilitas negara itu bukan punya presiden, itu punya rakyat Indonesia dan harus dijaga betul oleh presiden seefektif mungkin untuk keperluan kenegaraan gitu loh. Baik, Bang Mardhani seperti apa tanggapannya? Iya, kita sedang belajar berdemokrasi. Walaupun sudah 25 tahun tetap harus terus kita perkuat. Dan salah satu aktor yang bisa memperkuat atau memperlemah demokrasi adalah sikap kebijakan presiden. Dan di bab ini boleh jadi nggak ada hukum yang dilanggar, tapi etik
etik dan etika itu dasar dari demokrasi yang sehat. Saya mau ngasih usul ke Pak Mardhani. Ya. Mungkin ada bagusnya sekali-kali PKS misalnya mengadukan presiden ke Bawaslu. Karena dianggap melakukan tindakan yang menciderai demokrasi karena presiden adalah kepala negara yang merupakan penanggung jawab akan pelaksanaan segera pemilu. dibahas karena bagus. Wah, ini udah sangat apa ya? Tapi harus ada sikap sangat tegas. tegang ya. Iya. Bagaimana Bang Masinton? Sampai separah itu kayak dilakukan oleh presiden, ada yang menganggapan tidak, kan hanya pertemuan saja. Ya memang tidak lah. Presiden itu memastikan pergantian kekuasaan itu sebagaimana mestinya. Kalau tidak dibahas, apa yang salah dengan itu? Gitu loh. Di berbagai negara, tadi saya sudah katakan, ya, Obama ingin berkepentingan, ya, program-program tentang Obamacare, program kesejahteraan, apa segala macam buat masyarakat Amerika itu bisa berlangsung ke Hillary. Meskipun kemudian dalam pilpres di Amerika, Hillary kalah oleh Trump. Jadi seorang pemimpin atau presiden, ya dia pasti punya punya kepentingan untuk meneruskan siapa yang akan melaksanakan legasi dari kepemimpinan dan kemudian ya Pak Jokowi ya semua di endorse kok, termasuk Pak AHY itu di endorse gitu. Artinya apa? Bahwa ini ada nih stok-stok kepemimpinan kita kira-kira gitu. Saya kira misalnya gini loh, Pak Prabowo juga di-endorse, Pak Ganjar juga gitu ya. Tapi Anies Baswedan nggak pernah di-endorse. Anies Baswedan nggak pernah di-endorse oleh Pak Jokowi. Nah itu walau-walam deh, kita nggak tahu kalau itu. Baik. Nah mungkin nanti. Oke. Jadi ya begitu, artinya seorang pemimpin itu dia pasti berkepentingan untuk siapa yang jadi bapak buat semua. Oke, sekarang saya ke Mas Willy. Pastilah politik itu akan memikirkan kepentingan. Kalaulah memang Nasdem punya jasa, taruhlah punya jasa, dan jadi kingmaker untuk Pak Jokowi. Apa salah Presiden Jokowi menjadi kingmaker untuk 2024? Tidak juga kan? Bagaimana Mas Willy? Ya, konteksnya bukan benar atau salah, tidak sesimpel itu. Sebagai sahabat, kami memahami bagaimana posisi Pak Jokowi yang sangat dilematis, Caca. Kan Bu Mega sudah mengeluarkan perintah partai, inilah yang melanjutkan berikutnya. Kalau kemudian Pak Jokowi berposisi sebagai kingmaker untuk kemudian mendorong Pak Prabowo juga, itu kan menyalahi perintah partai, terjadi konflik of interest di sana. Nah, sebagai sahabat saya, Partai Nasdem mengingatkan, menjaga Pak Jokowi justru bahwasanya biar jangan ngeprank gitu atau jangan melanggar perintah partai kalau menjadi petugas partai yang baik gitu ya. Jadi inilah fungsi seorang sahabat, selalu ingin mengingatkan sahabatnya untuk tetap terjaga dari hal-hal yang menjerumuskan gitu. Jadi konteksnya itu. Jadi kalau Pak Jokowi berperan sebagai kingmaker, lalu kemudian di mana perintah Bu Mega yang kemudian di depan Pak Jokowi mengatakan memberikan peci kepada Mas Ganjar itu? Maka kemudian daripada kita terjebak pada jejaring Batman 1 dan 2, ya udah kita fokus aja untuk kemudian Anies Baswedan yang paling tepat menjadi Presiden Republik ini. Masuk itu barang. Oke, sekarang saya ke Mas Owi. Ada yang mengatakan oke lah tidak mengapa menjadi kingmaker Mas Owi, tapi jangan mengecilkan lawan. Karena yang diundang dalam pertemuan tersebut ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, karena jelas-jelas memang sangat firm untuk membentuk koalisi. Nah itu bagaimana Mas Owi? Ya kalau Jokowi menjadi kingmaker membentuk poros-poros pasangan, saya kira premis itu gugur karena Pak Ganjar itu dicalonkan sebagai PDI yang mengumumkan Bu Megawati, bukan Jokowi gitu. Terus selanjutnya, apakah keterlibatan seorang presiden? Ya, apakah boleh? Boleh sepanjang tidak melanggar undang-undang. Undang-undang pemilu jelas mengatakan bahwa kalau masa kampanye itu presiden harus cuti. Ya, kalau mau kampanye. Terus kalau di dalam normal tidak ada kampanye seperti ini, itu tidak boleh dilakukan di jam kerja. Kan begitu. Tidak mungkin juga Pak Jokowi itu seorang pejabat politik sekaligus juga pejabat publik. Kan nggak bisa juga dibatasi dia 24 jam harus menjaga dirinya, tidak boleh berinteraksi dengan urusan politik. Nah, yang terpenting itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu saya kira tadi yang disampaikan soal etika itu ya ada kadarnya, ada standarnya. Nah, orang yang
orang yang melanggar hukum itu pasti sudah melanggar etik lah. Nah, sekarang apakah Pak Presiden Jokowi itu melanggar undang-undang? Saya kira tidak, karena pertama dari aspek waktu dia melakukannya di luar jam kerja. Itu clear. Nah, kalau kemudian ada yang mau challenge ke Bawaslu sebagai saran dari Bang Ray Rangkuti, silakan saja. Itu juga diperbolehkan sebagai hak konstitusional warga negara, bahkan merasa dirugikan. Ya kalau kemudian Bawaslu-nya sudah memutuskan itu tidak ada pelanggaran, ya nggak perlu digoreng-goreng lagi. Saya kira itu clear, yang menunjukkan persoalan di situ. Bagaimana, Bang Ray? Kan belum diadukan ke Bawaslu oleh PKS kan, atau mungkin oleh kalangan civil society bisa saja gitu. Kita lihatlah dari soal pencapresannya Ibu Mega ya. Pertama, Ganjar. Presiden hadir pada saat itu. Kedua, pulang bersamaan dengan Ganjar dengan pesawat kenegaraan. Ya kan? Ya. Yang ketiga, beliau berbicara tentang siapa calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Ini memang kalau dicari undang-undangnya nggak ada yang dilanggar, cari konstitusinya nggak landar. Tapi kita bertanya saja secara rasional, apakah iya presiden harus sejauh itu terlibat sampai mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden bagi calon presiden yang baru diumumkan oleh ketua partai? Kalau beliau negarawan kan istilahnya berhenti di makronya dong, jangan sampai yang mikro urusan siapa wakil presiden ya ini macam-macam. Nah setelah itu baru mengadakan pertemuan lagi dengan 6 partai politik di luar Nasdem itu gitu. Yang itu jelas pertemuan politik, dan karena ya pertemuan politik Nasdem nggak perlu diundang karena ini memang politik yang lain gitu loh. Mas Owi boleh ditanggapi singkat? Ya kan tadi udah jelas Bang Ray bilang apa tidak ada undang-undang yang dilanggar gitu. Kalau masih mau mencereng ke Bawaslu ya silakan gitu kan. Tapi memang hari ini belum dilaporkan ke Bawaslu. Saya bilang seandainya nanti sudah ada putusan Bawaslu yang menolak misalkan, itu tidak usah diperpanjang. Bahwa apa yang kami katakan dari awal itu basis konstitusional jelas. Ada basis aturan di perundang-undangannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden tidak ada sama sekali yang dilanggar oleh undang-undang. Tidak melanggar undang-undang. Sekali lagi, kalau masih merasa belum yakin, bahwa khawatir ternyata ini ada undang-undang yang diselipkan misalkan tidak dibaca secara utuh, ya nggak apa-apa, jalurnya ada. Baik. Gitu kan? Oke, sesaat lagi saya akan bahas sebenarnya kita sekarang sedang meributkan apa sih pemirsa, mungkin Anda bingung juga ya. Pastinya adalah kenapa Presiden Jokowi dianggap sosok yang sangat sentral untuk Pilpres 2024. Apakah pada akhirnya kita akan membahas premis pemirsa bahwa presiden yang nanti akan menang adalah yang dapat restu dan dekat dengan Presiden Jokowi. Sehingga jika kalau presiden jaga jarak agak susah buat menang, sesaat lagi. Di segmen terakhir untuk dialog ini mungkin saya ke Mas Willy. Mas Willy, karena presiden sudah jaga jarak dengan Partai Nasdem. Apakah jadi takut ini Partai Nasdem? Jangan-jangan presiden atau capres yang diusung Pak Anies bisa kalah ini. Karena approval rating Pak Jokowi tinggi, Mas Willy. Iya, itu hal yang wajar. Itu terjadi kepada Basuki Cahayapurnama di DKI Jakarta, approval ratingnya 78%. Tapi kemudian politik adalah suatu hak gerak sejarah yang dinamis, yang kemudian harus kita ingat demokrasi itu adalah demos dan Kristos. Demos Kratos itu artinya apa? Kekuasaan itu ada di tangan rakyat. Dua hal yang tidak bisa ditolak dalam hidup ini selama kita bernafas ini, Caca, adalah yang pertama Vox Populi Vox Dei. Kehendak rakyatlah yang paling utama dan yang paling berkuasa. Siapa yang akan memimpin mereka? Yang kedua adalah tentu ridho ilahi ya. Itu yang manusia boleh berencana, merekayasa, itu tidak mungkin terbantahkan. Dan yang terakhir yang ingin saya tandakan adalah tugas pemerintahan itu adalah memastikan kedaulatan rakyat itu berjalan secara jujur, adil, tanpa ada manipulatif. Manipulatif seperti apa? Ada intervensi terhadap rekayasa hasil pemilu, terhadap sistem pemilu. Bahkan DPS yang sekarang dirilis oleh KPU 204 juta itu tidak memiliki NIK ya. Itu yang harus kita. Yang kedua, intervensi dari aparatus penegak hukum. Tidak boleh kemudian itu terlibat dalam proses mendukung mensukseskan seseorang kandidat. Maka kemudian kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia itu meninggalkan nama baik. Legacy itu apa? Integritas dan nama baik. Disinilah kita harus sama-sama menjaga
kewarasan dan bagaimana kenegarawanan kita, inilah yang harus kita ingatkan, dan publik di dalam negara demokrasi yang paling berdaulat. Baik, Bang Masinton, meskipun Presiden jaga jarak, belum tentu juga. Berkaca kasus DKI Jakarta ya, nah ini, Pak Ahok aja bisa kalah gitu walaupun didukung juga. Bagaimana? Lah iya, toh ujungnya kan semua Ya. proses demokrasi ini berujung pada arah suara-suara rakyat kan. Nah, tetapi ya semua kita kan berkepentingan untuk menyajikan yang terbaik. Nah, Pak Jokowi ya tentu sebagai presiden ya beliau ingin melanjutkan ya seluruh mimpi-mimpi besarnya tentang konteks Indonesia ini menuju 2045, kemudian bagaimana kesinambungan pembangunan yang perhatian ya dan juga keberpihakan Pak Jokowi pada aspek kepentingan rakyat tadi itu sudah ditampakkan. Beliau kan ingin melanjutkan itu. Apa yang salah dengan itu? Ya. Kan gitu. Nah, kemudian beliau preferensinya umpama Mas Ganjar nih yang cocok untuk melanjutkan. Apa juga yang salah dengan itu? Ya memang selayaknya itulah seorang pemimpin. Ya. Beliau bisa menyiapkan kesinambungan dari kepemimpinannya. Itu yang seharusnya. Oke, Bang Mardhani, semua pasti akan minta restu Pak Presiden. Bahkan ini yang paling penting, siapa yang nanti akan terpilih yang direstui oleh Presiden. Seperti apa? Enggak juga. Oke. Buat PKS yang penting karya dan gagasannya. Pak Jokowi kemarin ke Lampung, udah disiapin jalan tapi ngambil jalan. Buat kami itu festivalisasi, itu simbolisasi. Tidak dibedah bagaimana APBD-nya, tidak dibedah bagaimana PAD-nya, tidak dibedah bagaimana Kemendagri harusnya. Jadi oke, Santa Claus bagi, enggak gitu cara kerja. Cara Pak Jokowi kerja keras, tapi tidak kerja tuntas dan tidak kerja cerdas. Anies Baswedan karyanya luar biasa, kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Oke, Mas Owi, tolong ditanggapi. Itu kan udah sangat jelas, saya nggak mau nambah-nambahin lagi. Bagaimana Mas Owi? Ya, Presiden Jokowi ingin memastikan keberlanjutan pembangunan yang beliau capai selama ini. Kalau kemudian ada prevensi misalkan mempersiapkan penerusnya, itu bisa boleh-boleh saja. Atau hari ini kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi itu di angka 80%. Kalau merilis dari sejumlah lembaga survei itu tertinggi ya sepanjang sejak Republik ini ketika Presiden pada periode kedua, khususnya yang sejak pilihan langsung lah, periode keduanya mau mengakhiri jabatan masih di angka 80%. Nah, itu sebuah fakta. Ataupun kalaupun kemudian ada case DKI, itu kan tidak bisa digeneralisir. Saya kira hal-hal yang wajar kalau kemudian Presiden, sekali lagi, tidak ada yang salah ketika Presiden menyiapkan calon penggantinya, apalagi beliau pengurus partai, kader partai, sepanjang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Oke, bagaimana Bang Ray Rangkuti, sebenarnya pola seperti ini akan berubah atau mungkin ini akan nanti seperti inilah blok yang akan terbentuk? Ya, itu menarik. Makanya sebetulnya bukan apa tadi disebutkan oleh ini masih riak-riak ini sebetulnya. Meskipun ketegangannya tinggi gitu. Akan ada yang lebih tinggi lagi dari itu. Misalnya apa? Mungkin Pak Jokowi akan mengeluarkan Nasdem dari kabinet. Waduh. Bisa saja gitu ya. Di ujung-ujungnya akan kita lihat seperti itu gitu. Nah, tapi saya bacanya begini, pasca PDI Perjuangan menetapkan atau mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden mereka, saya kira konstelasinya agak berubah semua. Karena itu hampir di luar prediksi semua aktor-aktor politik kita gitu. Sehingga kemungkinan ada terjadi semacam kebingungan ya di antara aktor-aktor ini, termasuk di dalamnya menurut saya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mungkin tidak sampai menduga kalau diumumkan secepat itu oleh Ibu Mega gitu. Sehingga apa yang terjadi dalam 2 minggu sampai hari ini, yang terjadi oleh kita itulah keramaian politik itu karena semacam ada kegoncangan di dalam konstelasi politik ini yang pada ujungnya nanti akan kelihatan juga alirannya akan kemana. Oleh karena itu jangan juga buru-buru untuk menyimpulkan bahwa ini akan ke sini, ini akan ke sini. Tidak. Ini mulai saling mencari lagi kan. Airlangga lagi bingung, Pak Jokowi lagi bingung, ya kan. Mungkin PKS juga lagi bingung. Anies lebih bingung lagi. Enggak bingung ya? Enggak jelas. Dari semua lagi ini mau kemana, ini mau kemana gitu. Tapi semua turbulensi ini saya kira dalam 1 bulan
persoalan ini akan kembali mengkerucut untuk kembali ke apakah hanya ada 2 pasangan calon presiden atau ada 3 pasangan calon presiden. Lebih dari 2. Bacaan saya sih 3 calon presiden kalau Prabowo dengan Ganjar dengan komposisi suara seperti yang sekarang ini tetap itu. Terakhir mungkin ke Bang Masinton. Bang Masinton, meskipun memang tidak salah presiden menjadi kingmaker, tapi mungkin sebagai elit PDIP, Pak Jokowi masih punya 1,5 tahun lebih ya untuk menjadi seorang presiden. Jangan sampai langkah yang dilakukan oleh presiden melukai hati masyarakat yang dianggap terlalu terlibat dalam politik pada harusnya urusin negara. Bagaimana? Ya presiden itu juga, presiden itu emang jabatan apa? Kan itu kan jabatan politik. Kalau presiden cawe-cawe dalam urusan kesinambungan kepemimpinan tadi, nggak ada yang salah dengan itu. Nah, Pak Presiden kan nggak pernah tuh cawe-cawe umpama bikin acara partai politik di istana, ya, atau kemudian saya yakin ya semua partai politik ketua umum itu otonom dalam mengambil sikap politik partainya, tidak lembaganya. ada intervensi belakang layar, nggak ada ya? Bahwa kemudian mungkin berdiskusi segala macam, Pak Jokowi inginnya begini, inginnya apa, itu kan dalam ranah yang sangat biasa menurut saya. Tapi kalau Pak Jokowi mengintervensi dari masing-masing partai politik, saya yakin itu tidak. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Bagaimanapun juga kita hanya bisa mengamati apa yang ada di luar. Terkadang elit politik saat ini terlihat begitu berseberangan, di dalamnya goib-goib saja ya. Bagaimanapun juga ini Pilpres masih cukup panjang. Terima kasih kepada seluruh narasumber saya yang hadir di sini. Bang Ray, Bang Masinton, Bang Mardani, Mas Owi, bahkan juga Mas Willy Aditya. Kita tunggulah nanti bagaimana pergerakan selanjutnya, polanya akan berubah atau tidak.